Oke, rekan-rekan, selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan manajemen data riset, bagaimana membuat data agar riset kita lebih rapi, aman, dan juga kredibel sehingga kemudian bisa digunakan kembali. Ini terkesan teknis dan mungkin remeh-temeh ya, tetapi sebenarnya banyak hal, bahkan tidak hanya beberapa ya, banyak hal yang kemudian sifatnya teknis dan remeh-temeh ini justru penting dan bahkan harus dilakukan untuk memitigasi persoalan-persoalan yang bisa jadi akan tidak bisa kita prediksikan di kedepan-kedepannya saat kita melakukan riset. Nah, saya percaya bahwa semua periset ya, di semua jenjang, tidak hanya di S3, baik di S1 ataupun S2, ataupun mungkin peneliti independen, membutuhkan pengetahuan dasar berkaitan dengan manajemen data riset, rekan-rekan. Nah, ini pertanyaan ringkas saja ya, rekan-rekan ya. Kita pernahkah mengalami kejadian-kejadian seperti yang tertulis di sini? Mulai dari file hilang atau misalnya tertimpa, versi datanya juga membingungkan, arti ini variabelnya apa ya? Bingung sendiri gitu ya. Misalnya gender di um, dataset yang kita punya kita kelompokkan jadi 1 sama 2 gitu. Satu itu laki atau satu itu yang perempuan ya gitu. Atau kemudian data sensitif justru tempatnya um, apa namanya tidak dipisahkan ya. Jadi agak membingungkan ketika orang lain kemudian meminta dataset yang kemudian kita punya. Justru yang kita bagi adalah data-data yang misalnya sensitif. Dan bisa jadi ketika di uh, 2 bulan sejak kita mengambil data gitu ya, lantas kita mau melakukan analisis, kita bingung sendiri gitu. Ini waktu itu sampai mana ya gitu. Atau kita sudah pernah menganalisis, terus kemudian mood kita drop gitu ya, akhirnya tidak mengerjakan riset kita. Sekitar 2 atau 3 bulan lagi ketika moodnya kemudian kembali, ketika mengerjakan bingung. Ini analisisnya waktu itu sampai mana ya. Jadi rekan-rekan bahwa masalah yang kita miliki yang berkaitan dengan data itu seringkali baru terasa itu ketika di akhir. Ketika kemudian kita baru mulai mood lagi mengerjakan setelah beberapa saat kemudian mood kita drop gitu. Kita tentunya berharap bahwa rekan-rekan yang mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi bisa tetap punya energi yang continuous ya, selalu apa namanya mengerjakan setiap saat gitu. Tetapi namanya manusia, kita tidak bisa memprediksi. Kadang-kadang ada fase dropnya gitu. Dan kadang-kadang di beberapa kasus itu kembalinya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan ada yang lebih lama. Tentunya kita tidak berharap itu. Tetapi ketika itu terjadi, otak manusia kan terbatas. Nah, dari otak kita yang terbatas, mengingat-ingat lagi apa yang kita lakukan kan sulit ya, teman-teman. Nah, bahkan yang lain, terutama mungkin kalau di S3, kalau kita publikasi, bisa jadi kemudian pada saat review, reviewer akan meminta dataset yang kemudian kita miliki. Nah, ketika kemudian tidak tertata, bingung sendiri kita. Ataupun pada saat audit ya, kalau audit misalnya ada orang yang tidak percaya ijazah kita adalah ijazah asli misalnya. Eh, Lantas dipersoalkan apakah skripsinya juga bermasalah gitu. Kalau kemudian dari awal ternyata kita tidak punya manajemen data yang bagus, maka kita pun nanti juga bisa jadi kesulitan untuk membuktikan apapun bisa terjadi di masa depan. Ada banyak kasus juga, saya tidak berani bilang banyak ya, ada beberapa kasus yang kemudian saya temui, beberapa kakak kelas rekan-rekan ini ternyata pada saat seminggu 2 minggu menjelang submit ternyata datanya hilang. Wah, bingung, sudah seperti itu, makanya akhirnya lulusnya molor lagi. Jadi rekan-rekan, sebenarnya kita ini dengan manajemen data riset berusaha untuk kemudian membenahi ya pengelolaan setiap data yang kita punya sehingga kemudian bisa kita telusuri. Ini bukan berarti kemudian kita jadi kompulsif ya, istilahnya membuat semuanya jadi perfect gitu, tapi membuat semua keputusan riset yang pernah kita lakukan di masa lalu bisa mudah dipahami lagi di masa depan.
karena banyak hal yang saya bilang tadi bisa jadi tidak bisa kita prediksi ya teman-teman ya, mulai mood dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari online course ini adalah saya berharap bahwa rekan-rekan bisa paham tentang siklus hidup data dalam riset. Jadi data itu tidak hanya selesai ketika riset kita selesai. Kadang-kadang kemudian ada proses audit yang tidak bisa kita duga, yang kemudian membuat kita seharusnya tetap memiliki backup datanya. Sekaligus kemudian teman-teman minimal bisa membedakan dan membuat folder yang berhubungan dengan mana raw data, mana data yang terproses, mana data turunan, dan juga output. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Dan juga memberikan penamaan file yang benar dan mudah di-recall kembali. Dan sekaligus bagaimana melakukan dokumentasi data, backup, dan juga paham akses yang sekiranya bisa diberikan kepada orang lain itu seperti apa kalau kita kemudian punya dataset tertentu. Otomatis kemudian berbicara soal akses, kita harus kenal juga isu-isu etik berkaitan dengan data, berkaitan dengan term and condition seperti lisensi, juga mengenal tentang platform-platform tertentu seperti beberapa repositori institusi dan juga OSF. Jadi ini praktisnya nanti begini, saya ingin rekan-rekan nanti bisa membuat checklist research data management pribadi untuk kepentingan risetnya, entah itu nanti suatu saat untuk skripsinya, untuk tesisnya, ataupun untuk disertasinya. Sekaligus nanti membuat struktur folder yang benar, sehingga kemudian mudah di-recall. Dan saya juga akan memberikan beberapa contoh change log ya, karena seandainya kita tidak membuat change log, perubahan yang kita lakukan saat ini 2 bulan lagi itu belum tentu kemudian bisa kita ingat. Nah, untuk memudahkan ingatan, biasanya setiap perubahan itu akan dicatat di change log. Juga tentang term and condition yang berhubungan dengan hak akses ya, atau bagaimana kita berbagi data yang kita punya, atau ketika kita menggunakan data orang lain, apa kemudian term and condition yang harus kita perhatikan. Rekan-rekan perlu diperhatikan ya bahwa data riset yang kita punya itu kan tidak hanya file Excel, seandainya Excel, atau seandainya file SAV kalau menggunakan SPSS, atau file MOV kalau Jamovi, kan bisa banyak sekali data-data riset yang kita punya. Bisa juga data survei dalam bentuk CSV, MOV, SAV, dan lain sebagainya. Kalau di dalam mixed method atau kualitatif, mungkin ditambah dengan wawancara audio plus juga transkripnya. Juga kalau di kualitatif atau mixed method ada namanya data observasi lapangan, data laboratorium, hasil dari pengukuran yang kemudian kita punya. Kalau kita kemudian menggunakan platform R atau Python misalnya, bagaimana script yang kita punya, dan juga output dari running script yang kemudian kita punya. Dan juga seharusnya kita juga memiliki namanya file readme. Apa itu file readme? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Dan juga codebook. Jadi ini penting diperhatikan, karena kalau tidak ada file readme, biasanya kalau kita nanti dalam beberapa saat di masa depan kita harus membuka data yang kita punya, ingat ya, apapun bisa terjadi ya teman-teman ya. Kita setidaknya tidak kehilangan arah. Sebenarnya riset kita ini soal apa gitu. Struktur pemfolderannya seperti apa. Makanya buatlah satu file readme minimal. Dan apa itu codebook? Saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, rekan-rekan yang dikelola itu bukan hanya data-data satuan, tetapi ekosistem datanya yang kemudian kita kelola. Jadi dari bahan mentah yang kemudian kita punya, konteks risetnya juga harus terlihat minimal dalam file readme yang kemudian kita punya, atau lebih spesifik lagi nanti setelah bikin file readme biasanya kita akan bikin codebook ya. Tidak hanya kemudian data mentah, tapi juga data proses yang kemudian kita harus kelola, dan juga data hasil.
Bagaimana logikanya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, rekan-rekan pahami benar bagaimana siklus hidup data dari riset yang kita punya. Semua riset itu mulai dari perencanaan. Setelah kemudian kita merencanakan, kita akan melakukan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, maka hasilnya akan kita proses. Ya. Setelah diproses, akan ada analisis data. Setelah kemudian dianalisis, datanya akan disimpan. Setelah disimpan, bisa jadi kemudian kita akan membagikan data yang kita punya, apalagi kalau kepentingannya adalah untuk proses audit ya. Atau bisa jadi kepentingannya publikasi. Nah, setelah itu kemudian kita tetap harus menyimpan data kita dalam jangka waktu tertentu atau preservasi. Nah, kalau seandainya di dalam data manajemen kita ternyata buruk rekan-rekan, pada saat kita melakukan pemrosesan, analisis, berbagi ya pada bagian itu, biasanya kita akan kebingungan sendiri ketika seandainya kita ternyata menunda analisis dalam jangka waktu tertentu. Bayangin ya, habis pengumpulan data, langsung dianalisis pada hari itu juga, lantas kemudian kita baru mood ngerjain lagi 2 bulan. Pada saat tahap seperti ini, masuk tahap analisis nih, bingungan ya, ini saya dulu mulainya dari mana ya. Pada saat berbagi, nanti ada orang minta dataset kita. Wah, jangan-jangan yang kita bagi justru data-data sensitif gitu ya. Karena kita justru berbagi raw data yang isinya adalah berhubungan dengan identitas partisipan. Nah, persoalan yang kemudian ada di akhir gitu ya, itu biasanya berasal dari data management plan yang dilakukan di awal itu buruk. Ya. Jadi rekan-rekan perlu ingat bahwa setiap tahap keputusan, mulai dari format datanya apa, bagaimana cara pendokumentasiannya, bagaimana aksesnya, dan juga backupnya harusnya sudah direncanakan di awal. Karena jika tidak, terutama kalau proyek risetnya besar, kita tidak tahu juga ya, mungkin ada beberapa rekan-rekan S1 ataupun S2 di masa depan inginnya menjadi peneliti di satu lembaga tertentu atau mau membuat lembaga riset. Kalau dari awal ini kemudian tidak cukup termanage dengan baik, di akhir biasanya akan ada persoalan. Jadi kalau kita bicara soal research design di manajemen, teman-teman, research data management maksud saya, manajemen data riset ya, kita bicara soal bagaimana kita mendesain alur kerja kita sampai akhir. Jadi ini tidak dilakukan setelah risetnya selesai. Ya, karena kita ingin memitigasi, minimal yang mau kita mitigasi adalah kecenderungan manusia yang mudah lupa, rekan-rekan ya. Kita ini gampang sekali lupa. Nah, ini minimal akan bisa memitigasi dan meminimalisir risiko lupa ini tadi, rekan-rekan. Jadi, kalau kita bicara soal rencana manajemen data, kita bicara soal data apa yang kemudian akan kita kumpulkan dan akan kita buat ya. Formatnya nanti apa? Bagaimana kemudian data itu bakal kita dokumentasikan? Di mana kemudian data itu bakal disimpan dan juga di backup? Siapa yang kemudian boleh mengakses data tersebut? Apakah semua orang bisa mengakses? Belum tentu. Bahkan kolaborator pun belum tentu bisa mengakses data-data mentah karena juga berhubungan dengan privacy yang sudah kita sepakati dengan partisipan. Misalnya kita ingin menjaga konfidensialitasnya, makanya harusnya dianonimkan. Makanya nanti akhirnya ujung-ujungnya akan bicara soal data ini nanti bakal dibagikan atau tidak. Kalau dibagikan haknya seperti apa gitu ya. Nah, lain hal juga mesti jelas ya kapan kemudian data itu diarsipkan atau kemudian dimusnahkan. Biasanya 5 sampai 10 tahun. Walaupun saran saya mungkin lebih baik kita tetap memiliki backup datanya ya kalau untuk di riset. Jaga-jaga kalau kemudian ada orang-orang suatu saat akan mempersoalkan kredibilitas dari jasa sampai akhirnya lanjut-lanjutnya pada skripsi kita gitu ya, misalnya. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa data management plan sebagai beban administratif. Jadi rencana pengelolaan data itu adalah tools untuk kemudian
memitigasi resiko ataupun persoalan yang bisa jadi akan terjadi di masa depan. Nah, rekan-rekan, ini saya ambil contoh ya. Misalnya kita akan melakukan riset yang berhubungan dengan riset stres di mahasiswa. Anggaplah kemudian kita mengambil 300 responden di survei online, tetapi dari 300 itu kita ambil 20 yang wawancaranya mendalam. Pastinya di sana kita akan punya transkrip wawancara, punya dataset yang mentah, dataset yang bersih, dan juga punya skrip yang kemudian dianalisis. Seharusnya raw data yang kemudian menunjukkan identitas partisipan misalnya itu tetap disimpan secara terpisah, jadi tidak ditumpuk ya rekan-rekan. Jadi ada file yang memang khusus untuk menyimpan raw data. Nah, kalau kemudian sudah dianonimkan dan semua hal yang bisa mengarah pada identifikasi partisipan itu bisa terungkap, sudah diblurkan ya di sana, maka baru kemudian bisa dibagikan gitu ya. Dan itu juga harus melihat term and conditions. Nah, beberapa keputusan misalnya yang perlu diputuskan sejak awal, nanti kita simpan datanya dalam bentuk apa? CSV, MP3, TXT, RScript, dan lain sebagainya. Yang sekiranya mudah diakses banyak orang oleh tim peneliti kita, bukan oleh banyak orang, itu dalam bentuk yang seperti apa? Itu kita harus putuskan sejak awal. Nah, misalnya hak akses juga kita harus putuskan sejak awal. Misalnya kalau raw data dan juga audio asli itu hanya bisa diakses oleh peneliti utama, sementara kolaborator tidak bisa. Dan juga backup, kita akan melakukan backup di mana? Di laptop, di cloud institusi kita, dan juga misalnya di hard disk yang sudah terenkripsi atau sudah diberikan password ya untuk menjaga kerahasiaannya di sana. Sharing datanya juga harus diputuskan sejak awal. Bagaimana dataset anonim yang sudah dianonimkan dengan dataset yang mentah, sekaligus kemudian codebooknya, jadi petunjuk atau kamus tabel yang kemudian ada di dalam datasetnya sudah juga harus dibuat, rekan-rekan. Nah, ini saya ambil contoh ya. Biasanya kalau kita melakukan riset, struktur foldernya itu kebanyakan kalau belum tahu manajemen data riset itu udah kacau, nggak karu-karuan di sana. Nah, saran saya kemudian buatlah folder yang bisa bercerita. Artinya apa? Setiap fungsinya di sana terlihat dan setiap tahapnya juga terlihat. Nah, saya ingin mengingatkan satu materi di kognisi sosial ya rekan-rekan. Cara berpikir kita itu heuristik ya. Dan kita cenderung melihat shortcut ya. Kita ini aslinya semuanya malas mikir gitu ya. Nah, kalau dari manajemen folder aja tidak bisa bercerita, tidak bisa kelihatan apa yang sudah pernah kita lakukan, maka kita akan kesulitan untuk merecall sebenarnya dulu itu 2 bulan yang lalu saya melakukan apa sih gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan sejak awal ya. Kita masih ingat ya, namanya skema kognitif kita itu kan akan selalu menata sesuatu ya. Menata sesuatu, membuat sebuah kompartemen-kompartemen pengetahuan. Nah, untuk memitigasi persoalan di masa depan, jadi pekerjaan yang kita lakukan juga harus punya kompartemen-kompartemen yang memudahkan. Jadi yang pertama misalnya, kalau nanti membuat folder misalnya project skripsi, project tesis, project disertasi, buat beberapa subfolder yang memudahkan. Satu misalnya admin gitu ya. Nah, kalau admin tuh biasanya kalau kita kerja tim, di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara kerjanya. Misalnya kalau ini dana hibah dan lain sebagainya gitu ya, itu dibuat di satu tempat. Kontrak penelitian bisa ditaruh di satu tempat. Namanya admin. Lantas protokol. Folder protokol ini isinya adalah proposal misalnya. Lantas raw data. Isian raw data itu adalah data mentah. Nah, data mentah ini nanti biasanya kalau rekan-rekan mendownload itu dari beberapa platform seperti Lime Survey gitu ya, atau platform yang lain, biasanya dalam bentuk CSV gitu ya, teman-teman. Nah, pastikan raw data ini tempatnya di folder raw data.
Nah, kan raw data ini kan nanti akan kita utik-utik lagi, karena bisa jadi ada yang outlier. Terus yang kedua, ada yang tidak lolos attention check, misalnya. Nah, data yang sudah kita bersihkan dari outlier, dari attention check, gitu ya, itu yang kita masukkan di dalam folder proses data. Jadi kita raw datanya punya, proses datanya juga punya. Termasuk kemudian data yang sudah kita anonimkan. Ya. Itu masuknya pada data yang terproses. Udah dianonimkan, sudah dibersihkan attention check-nya. Ya. Ini ada di dalam proses data. Nah, lantas ada namanya derived data. Nah, derived data ini adalah data turunan. Bayangkan ya, rekan-rekan meneliti dengan 10 sampai 15 variabel itu banyak banget ya, kebanyakan itu. Dengan variabel demografi yang kaya sekali. Nah, kalau dalam satu variabel misalnya punya 20 item, sementara rekan-rekan di sini punya 10 variabel, berarti kan ada 200 item dalam satu dataset. Belum lagi ketambahan dengan data demografinya. Nah, kalau rekan-rekan misalnya menggunakan software seperti Jamovi atau SPSS ya, yang biasanya interface-nya tinggal masukkan variabel-variabelnya. Dengan dataset yang banyak seperti ini, gitu ya, item data yang banyak seperti ini, akan tidak memudahkan, teman-teman. Nah, biasanya nanti di dalam derived data itu bisa jadi yang tersisa itu hanyalah 10 variabel, entah itu sum score-nya ya, nilai totalnya ataupun mean score dari setiap variabelnya. Jadi yang sudah bersih ya, sudah lolos analisis reliabilitas gitu ya misalnya. Plus kemudian data demografinya. Sehingga kemudian dari 200 item lebih yang tadi saya ceritakan itu bisa jadi turun hanya sekitar 10 variabel saja gitu ya, 10 item saja. Jadi 10 kolom saja di dalam datasetnya. Sesuai dengan variabelnya karena sudah dilakukan mean score dan juga sum score gitu ya, plus kemudian data demografinya. Sehingga kemudian ketika rekan-rekan run itu akan memudahkan ya. Tidak kemudian scroll banyak gitu ya. Jadi akan memudahkan. Ini yang kita sebut sebagai derived data. Nah, kita bisa bikin banyak derived data ya. Ada data yang khusus untuk kemudian analisis regresi sendiri, analisis ANOVA sendiri, analisis item sendiri gitu ya. Itu banyak derived data di sana. Nah, ada juga kemudian misalnya rekan-rekan menggunakan R script ya atau Python gitu. Kita bisa kemudian menyimpannya pada data analisis ya, script-scriptnya kemudian kita simpan di sana. Dan juga data output ya, itu kita simpan sendiri sehingga tidak menyulitkan. Nah, biasanya di dalam folder utama yang kita punya ada satu file yang tidak dimasukkan folder, yaitu adalah file readme. Jadi file readme ini seperti petunjuk. Project riset kita itu kurang lebih soal apa, dengan populasi dan sampel seperti apa, plus penataan foldernya itu apa gitu ya. Kalau folder 1 admin itu sebenarnya isinya apa aja, kurang lebih. Protokol itu isinya apa aja, raw data isinya apa aja, data proses isinya apa aja. Nah, sehingga suatu saat ketika kemudian kita lupa, karena mungkin mood kita lagi jeblok, baru 2 bulan lagi kemudian kita melihat gitu ya, kita masih bisa mengingat dengan hanya melihat file readme di sini. Nah, kebetulan ini extensionnya MD ya, mungkin rekan-rekan bisa membuatnya dalam bentuk TXT atau mungkin dalam bentuk docs, tidak ada problem. Tapi intinya ini akan memudahkan kita untuk mengingat suatu saat. Teman-teman, ingat ya bahwa manusia itu adalah makhluk pelupa. Bahkan seminggu lagi aja kita bisa jadi lupa dengan apa yang kita lakukan, saking banyaknya hal yang harus kita kerjakan gitu ya. Makanya ini sebenarnya adalah mitigasi. Jadi ingat ya, minimal yang rekan-rekan harus lakukan adalah membuat folder untuk raw data sendiri, proses data sendiri, derived data atau data turunan sendiri, dan outputnya sendiri. Raw data adalah data mentah yang masih belum diapa-apain. Nah, terus data proses ya. Jadi nanti di save as ya, setelah raw data save as dimasukkan langsung ke folder data proses. Nah, di sana kemudian sudah kita melakukan pembersihan.
mana yang tidak lolos attention check, dan juga proses anonimisasi gitu ya. Lantas kalau untuk kepentingan analisisnya, kita punya folder sendiri namanya derive folder gitu ya, untuk turunan yang ada di sana. Baru folder output. Ini nanti akan memudahkan rekan-rekan kalau seandainya ingin merecall kembali. Ini ya rekan-rekan, keterangannya misalnya raw-nya tidak diedit ya, proses datanya adalah data yang sudah dibersihkan, derive data itu adalah untuk analisis yang sudah ditujukan untuk analisis, dan outputnya adalah hasil yang kemudian akan kita pakai. Nah, ingat ya rekan-rekan ya, jadi kalau kita biasakan, kita harus merubah kebiasaan setiap kali kita punya raw data, langsung di save as, dimasukkan di dalam folder proses data, di sana kemudian kita mulai bekerja, baru kemudian di save lagi. Nah, kalau kemudian kita maunya bekerja pada sampai tahap turunan, jangan lupa yang sudah diproses tadi, yang sudah dibersihkan, sudah di save tadi, di save as lagi, masukkan pada folder derive data. Ada lagi yang jadi problem ya rekan-rekan, bahwa ini sering kali terjadi pada mahasiswa di semua jenjang. Penamaan file dan versinya itu kerap kali sulit untuk di-recall. Ya mungkin saking bebannya mengerjakan skripsi ya istilahnya, atau mengerjakan tugas akhirnya. Nah, penamaan yang benar itu harusnya kita menggunakan tanggal dan juga menuliskan sebenarnya file ini soal apa, plus kemudian ini versi berapa. Saya lebih prefer yang nomor 1. Jadi ada tahun, bulan, tanggal, lantas itu data apa gitu ya. Seandainya itu ada versi 1, versi 2, mungkin lebih baik dituliskan di sana, dan juga tanggal. Nah, persoalannya pada mahasiswa mungkin saking bebannya mengerjakan tugas akhir, yang ditulis itu aneh-aneh kadang-kadang. Final revisi terbaru, ada lagi final revisi terbaru fix. Final revisi terbaru fix banget. Final revisi fix terbaru banget, bismillah. Terus kemudian ada final fix revisi 1, bismillah 2 lagi. Iya, itu kan bingung ya teman-teman ya, nanti suatu saat 2 bulan lagi kita mau buka itu, ini yang bismillah 1 atau bismillah 2, bismillah banget atau revisi banget gitu ya kan, atau yang fix banget gitu ya. Ini harus dihindari ya teman-teman, karena ini tidak bisa jadi nanti akan menyulitkan rekan-rekan ketika akan merecall. Ingat ya, kita tidak selalu dalam keadaan yang bisa mengerjakan riset kita terus. Kadang-kadang bisa jadi ada banyak hal yang menyebabkan kita harus berhenti sebulan atau 2 bulan, yang akhirnya ketika waktunya kita kembali untuk mengerjakan, kita bingung harus mulai dari mana. Jadi nama file itu harusnya bisa dipahami tanpa harus membuka file. Ini paling sederhana rekan-rekan. Jadi hati-hati di bagian ini. Nah, biasakan juga untuk membuat change log atau buku harian perubahan data yang ringkas saja. Jadi selain membuat README, kalau README kan tujuannya adalah untuk memahami project besar kita apa, plus kemudian struktur pemfolderannya itu isinya apa. Ringkas saja dibuat ya. Tapi buat juga change log, buku harian perubahan data. Dalam bentuk file Excel boleh, doc atau bisa juga boleh. Yang sederhana adalah pada tanggal berapa, ada file apa, perubahannya apa, alasan perubahannya apa. Ini juga akan memberikan kita shortcut suatu saat, bahwa seandainya kita jeda 1 bulan atau 2 bulan, oh dulu saya pernah melakukan perubahan data di bagian ini. Nah, kalau project risetnya semakin besar, teman-teman, apalagi kalau rekan-rekan suatu saat menjadi peneliti di NGO gitu ya, maka membuat change log ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Biasanya akan ditambahkan lagi siapa yang kemudian mengubah data di sana. Semakin kompleks risetnya, change log ini sesuatu yang kemudian harus dilakukan. Di penelitian ilmu sosial kerap kali kemudian mengabaikan ini. Tapi bayangkan seandainya ini penelitiannya soal chemistry gitu ya, soal kimia. Orang netesin reagen tertentu kemudian tidak dicatat, kan berbahaya ya teman-teman ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi change log ini membuat kita lebih mudah untuk suatu saat melakukan recall, perubahan apa yang kemudian dilakukan, kapan berubahnya, siapa yang merubah, dan kenapa kemudian itu harus berubah. Nah, lebih lanjut teman-teman, sebenarnya ada namanya platform di mana kita bisa membuat change log, namanya Git ya, GitHub ya. Tapi biasanya kalau rekan-rekan memang
menggunakan script ya dalam analisisnya, misalnya seperti menggunakan R, menggunakan Python gitu ya, itu bisa menggunakan Git ya. Jadi ini lebih advance. Tetapi saran saya untuk peneliti-peneliti pemula di tahap skripsi ya, masih tidak menggunakan script ya. Jadi buat saja changelog. Karena kalau di Git itu enaknya kalau seandainya ada perubahan akan tetap terlihat sebenarnya script aslinya seperti apa, kalau seandainya yang di-delete, strip yang di-delete seperti apa, script modifikasi atau yang ditambahkan juga seperti apa, itu akan selalu terlacak, teman-teman. Tapi karena rekan-rekan mungkin sebagian tidak bekerja berdasarkan script, buatlah changelog minimal. Jadi kalau foldernya sudah rapi, punya changelog, maka akan memudahkan kita mengingat. Jadi pakai Git ketika penelitiannya pakai script dan juga risetnya kompleks gitu ya, itu bisa kemudian kita pakai Git. Nah, rekan-rekan saya juga ingin menegaskan ya, penting untuk membuat readme, satu file readme di folder utama, bukan di subfolder, sehingga kita punya tahu ya project kita seperti apa, dan juga peta foldernya seperti apa. Suatu saat gampang mengingat. Nah, yang kedua adalah codebook ya. Codebook itu penting juga kalau kita punya tabel. Karena sebenarnya codebook ini adalah kamus isinya tabel seperti apa. Nah, bayangkan rekan-rekan kemudian mengambil data, di dalam tabelnya tertulis GE. Terus kemudian kodenya 12. Kan bingung orang-orang. Padahal GE itu maksudnya gender. Nah, gendernya 1 itu yang laki mana, yang 2 yang mana? Kan kita juga tidak paham kalau kita tidak punya codebook. Jadi pastikan di setiap tabel yang kemudian kita punya, minimal kita punya codebooknya. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah sampai pada screening data, dimasukkan pada tadi ya, data yang sudah diproses, sekalian bikin codebooknya. Karena biasanya data turunan akan mengikuti codebooknya, akan sama saja gitu ya. Ada yang misalnya kita punya variabel namanya LNINC. Nah, apa maksudnya LNINC itu? Oh, 2 bulan lagi, kebingungan sendiri. Padahal maksudnya adalah income yang sudah dilakukan perubahan dengan menggunakan logaritma natural. Nah, kalau nggak ada tulisannya, tidak ada kamusnya, kan bingung kita ya teman-teman. Jadi pastikan kita membuat codebook. Nah, ada lagi kalau seandainya lebih advance lagi, biasanya ditambah dengan metadata. Nah, kalau metadata itu kita akan memberikan tambahan keterangan ya berkaitan dengan siapa pembuatnya, tanggalnya, kemudian ini versinya kapan, versi keberapa, dan juga sumbernya apa. Ini adalah metadata. Mungkin untuk yang peneliti-peneliti pemula ya, dibiasakan kemudian untuk membuat readme dan juga codebook. Metadata itu penting, apalagi kalau seandainya kita kemudian kerjanya kerja tim. Tapi kalau seandainya riset teman-teman tunggal, biasakan bikin readme satu file saja, codebook setiap kemudian kita punya tabel. Terutama di tadi ya, data yang sudah di cleaning gitu ya. Sekalian bikin satu codebook untuk kemudian beberapa. Soalnya nanti kalau ada pemfilteran lagi, codebooknya akan ditambah lagi biasanya ya. Nah, rekan-rekan, bagaimana kemudian kita bisa tahu bahwa data kita dipercaya? Tentunya kalau itu kemudian terdokumentasi dengan baik ya. Dan juga bisa diaudit ya. Jadi akuntabel. Jadi riset itu bukan hanya berhubungan dengan hasilnya sesuai dengan hipotesis atau enggak. Nah, tidak sesuai dengan hipotesis, gagal menolak hipotesis nol misalnya, itu pun tidak ada masalah sebenarnya. Riset yang tidak signifikan itu biasa. Tapi yang terpenting adalah prosesnya itu dilakukan secara akuntabel. Ingat rekan-rekan, ada namanya krisis replikasi yang sempat kemudian disampaikan pada mungkin di awal-awal perkuliahannya. Yang jadi problem di dalam riset kita kebanyakan itu adalah karena proses yang kita lakukan itu tidak bisa direplikasi karena tidak transparan dan juga tidak akuntabel. Nah, yang membedakan yang science dan non-science itu adalah semua hal yang kita lakukan itu harusnya akuntabel, harusnya bisa ditelusuri jejaknya. Salah itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi yang terpenting adalah transparan dan akuntabel. Kesalahan dalam sains itu adalah hal yang biasa, teman-teman. Jadi biasakan kemudian untuk
Saya langsung aja di sini, semua proses cleaning itu terdokumentasi. Data mentahnya tetap ada di sana, di dalam folder data mentah. Nah, data terproses yang sudah dilakukan cleaning itu ada pada folder tertentu. Data yang kemudian digunakan untuk analisis ada dalam folder tertentu. Sehingga rekan-rekan tidak bingung. Ingat ya rekan-rekan, ini bukan berarti kita kompulsif, tetapi ini membuat pekerjaan kita akan mudah dipahami, terutama nanti kalau kemudian dibutuhkan di saat-saat mendatang. Mungkin bisa jadi kebutuhannya bukan saat sekarang, teman-teman. Nah, untuk backup data, yang terpenting adalah pahami namanya prinsip 321 ya. Jadi pastikan setiap kemudian kita bekerja, kita punya 3 salinan. Satu di laptop kita, satunya kemudian di external drive, satunya kemudian di cloud. Atau ya, minimal pastikan kita menyimpan di dalam 2 media yang berbeda. Satunya di hard disk kita, satunya di cloud gitu ya. Atau gitu ya, pastikan ada satu lokasi tertentu yang berbeda dengan tempat kita bekerja juga. Ada beberapa kasus yang saya tahu, bahkan ada dosen di sini juga yang pada saat menjelang pengumpulan tugas akhirnya pada waktu zaman mahasiswa, ternyata datanya hilang. Nah, ini kan bisa mengganggu kesehatan mental ya rekan-rekan. Jadi pastikan tidak hanya simpan di laptop, pastikan kemudian data-data yang sensitif itu dienkripsi, hanya peneliti utama yang kemudian bisa mengakses. Sementara data terproses itu memang sudah dianonimisasi ya teman-teman. Dan saya tekankan lagi, bedakan kemudian folder kerja dan juga folder backup. Kalau kerja ya di folder kerja, folder backup setelah kita selesai bekerja langsung kemudian di backup. Nah, berkaitan dengan akses data, maka kita mau nggak mau juga harus memahami tentang isu-isu yang berhubungan dengan data sensitif. Jadi data sensitif itu yang berhubungan dengan bagaimana partisipan itu bisa mudah diidentifikasi. Biasanya ada nama di sana, ada kontak partisipan, data kesehatan, rekaman audio, dan semua informasi yang berhubungan dengan identitas personal itu adalah data-data sensitif. Nah, rekan-rekan, ini nggak semuanya bisa dibuka, bahkan termasuk pada tim peneliti yang kita punya. Bisa jadi kalau kita bekerja dalam konsorsium riset internasional, yang punya akses data-data yang sifatnya personal itu bukanlah kolaborator riset kita, tapi kita sebagai pemilik data saja yang kemudian bisa mengaksesnya. Kalau kemudian ada permintaan berkaitan dengan data kita, jangan dikasih data mentah yang masih ada data-data sensitifnya. Ingat ya rekan-rekan, kita ini punya janji dengan subjek penelitian kita dengan informed consent. Misalnya kita ingin pasti akan merahasiakan data yang mereka punya, itu janji kita, makanya kita harus tetap pegang di sini. Sehingga pastikan bahwa semua data yang misalnya kita ingin memberikan sebuah akses kepada orang lain, termasuk pada kolaborator, apalagi kalau seandainya kepada orang lain yang memang benar-benar ingin melakukan audit ya, sudah dilakukan anonimisasi. Ya. Jadi pastikan rekan-rekan memahami juga persoalan-persoalan etik, siapa yang sekiranya bisa mengakses, dan juga bagaimana kemudian klausul yang berhubungan dengan data ini bisa dibagikan atau enggak. Ini biasanya ada di kontrak awal riset yang kemudian kita miliki. Nah, kalau berbicara soal kepemilikan data, biasanya yang memiliki data itu ya bisa kita secara personal, data skripsi yang kita punya, data kita, bisa juga pembimbing, bisa juga kemudian laboratorium, dan lain sebagainya. Biasanya ada klausul, kalau ini risetnya adalah riset project, ada klausul disponsori oleh pihak lain, biasanya ada klausul siapa yang kemudian memiliki data ini. Pastikan rekan-rekan memahami ya berkaitan dengan siapa yang memiliki data. Nah, kalau ada orang yang kemudian mengumpulkan data, membantu riset kita, gitu ya, belum tentu yang mengumpulkan data itu juga punya hak untuk membagikan data yang kita punya. Bekerja dalam konsorsium riset internasional, mengambil data misalnya di Indonesia, klausulnya bisa jadi yang menjadi pemilik data adalah yang menjadi ketua konsorsiumnya, rekan-rekan. Jadi kita ketika ingin membagikan data, bahkan yang di Indonesia pun yang sudah kita ambil tadi, itu kita tetap harus kemudian kembali kepada klausulnya.
ngomong pada pemilik data misalnya. Jadi bedakan antara hak akses dan juga hak kepemilikan. Nah, ini biasanya akan ada di dalam klausul kontrak ya, riset yang kemudian kita punya. Jadi kalau rekan-rekan suatu saat bekerja sebagai peneliti, pastikan memahami klausul proyeknya seperti apa. Jadi pemilik data dan pengguna data belum tentu orang yang sama, teman-teman. Orang yang kemudian melakukan analisis data bisa jadi menggunakan datanya orang lain. Diperbolehkan seandainya memang orang yang memiliki data memberikan izin atau memang copyright-nya bisa menuliskan CCB 4.0 ya. Artinya CCB 4.0 rekan-rekan juga sudah belajar bisa melakukan menggunakan data tersebut diulang tetapi memberikan atribusi. Ya, jadi intinya setiap kali rekan-rekan kemudian akan menggunakan data, misalnya datanya dari pihak ketiga, rekan-rekan mesti paham juga copyright-nya. Apakah boleh menggunakannya semena-mena langsung semuanya, ataukah kemudian ketika sudah digabung dengan data risetnya teman-teman, ya itu akan perlu izin lagi kalau saatnya mau dipublikasikan karena mempublikasikan ya, karena sudah menggabungkan antara data milik orang lain dan juga dengan data kita sendiri. Misalnya ada riset berkaitan dengan kepuasan terhadap partai politik di tahun 2012 oleh orang lain, terus sekarang kita melakukan yang tahun 2026 setelah 14 tahun berlalu gitu ya. Nah, ini yang punya data 2012 kan bisa jadi orang yang berbeda ya. Itu kita perlu kemudian untuk melihat copyrights-nya gitu ya. Dan kita perlu juga bisa jadi minta izin terhadap yang punya data di tahun 2012. Nah, rekan-rekan, ingat ya, kalau saat ini kita melakukan secondary data analysis data dari dataset yang sudah dimiliki orang lain misalnya, tidak berarti seandainya kita diizinkan untuk melakukan analisis ulang di sana, kita bisa dengan semena-mena membagikan ulang data yang kita peroleh dari orang lain tersebut ya. Jadi kita harus tetap kembali kepada copyrights-nya. Baca kemudian term and condition-nya. Syarat penggunaannya seperti apa? Apakah hanya boleh dilakukan analisis saja, ataukah kemudian boleh dilakukan modifikasi ya. Boleh kemudian digabungkan dengan dataset kita punya sendiri seperti yang saya sudah ilustrasikan. Dan apakah boleh kemudian dibagikan ulang lagi gitu. Jadi cek apakah ini CC0. Kalau CC0 mah bebas ya. Tapi kalau CCB 4.0 harus memberikan atribusi. Nanti ada lagi CCBY SA 4.0. Ini harus hati-hati karena perlu izin kalau seandainya melakukan modifikasi dan adaptasi, teman-teman. Jadi ingat ya rekan-rekan, pastinya namanya kita harus selalu memperhatikan term and conditions dan juga copyrights dari data yang kemudian kita pakai. Nah, prinsipnya teman-teman bahwa di dalam manajemen data riset ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ini disebut FAIR. F-nya findable, pastikan memang data yang kemudian kita punya mudah ditemukan. Buat folder-folder yang kita punya bisa bercerita, terstruktur dan juga sistematis, bisa berdasarkan fungsi atau berdasarkan tahap. Pastikan kemudian aksesnya jelas, kita sebut sebagai accessible. Yang punya akses terhadap data mentah hanyalah peneliti utama. Data yang sudah diproses, dianonimisasi, bisa jadi kolaborator punya mendapatkan itu gitu, atau orang lain yang kemudian melakukan audit misalnya. Terus kemudian interoperable, formatnya standarnya umum, bisa digunakan di masa depan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menggunakan format yang kemudian hanya bisa dipakai di saat ini aja, di masa depan bisa jadi kemudian ternyata format itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Terus kemudian reusable, jadi cukup terdokumentasi sehingga suatu saat ketika kemudian kita akan melakukan analisis ulang akan jauh lebih mudah. Jadi FAIR itu sebenarnya spektrum ya, membuat kemudian mulai dari metadata, format umum, lisensi, dan repositori yang kemudian kita gunakan bisa tepat guna. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan repositori. Jadi pastikan nanti kalau rekan-rekan melakukan backup, misalnya backupnya di repositori, data yang kemudian ada di sana juga
bukan memperhatikan namanya isu-isu sensitif yang berhubungan dengan etika ya teman-teman. Saya pernah menemukan ada satu skripsi yang sebenarnya temanya sangat vulnerable di sana. Semua data transkrip yang tidak disensor itu ada di sana. Ini berbahaya banget ya. Apalagi itu ada di dalam repository institusi. Yang akhirnya kita meminta pihak institusinya melakukan take down ya terhadap riset yang bersangkutan, karena ini berpotensi kemudian untuk menstigmakan partisipan. Ingat ya teman-teman, namanya hak dan kesejahteraan partisipan itu harus kita jaga sampai di ubun-ubun ya teman-teman. Semuanya itu harus dijaga sampai kapanpun. Jadi kita tetap harus menegakkan integritas dan juga etika. Nah ini kembali ke awal slide yang saya sampaikan tadi, bahwa kesalahan yang sering terjadi adalah nggak sengaja data yang kita punya tertimpa, nggak ada readme ataupun codebook, sehingga suatu saat ketika kita mau melakukan analisis ulang di waktu tertentu setelah 1 bulan atau 2 bulan ternyata lupa. Kita tuh seringkali ngentengin sesuatu ya, tapi itu bisa terjadi dalam 1 bulan atau 2 bulan kita udah lupa dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Terus kita punya hanya satu salinan data, ketika data itu kemudian terhapus, bingung sendiri kita dan stres banget kita. Sering juga kemudian ketika kita sudah mendapatkan izin dari orang lain untuk melakukan analisis ulang terhadap datanya, kita juga mendistribusikan itu semena-mena, padahal belum tentu kemudian kita punya hak untuk melakukan distribusi data ke orang lain. Ini yang paling parah ya, biasanya semua file itu di satu folder. Wah ini kalau seandainya seperti ini, tidak terminus seperti ini, pasti akan kesulitan kalau seandainya nanti suatu saat akan ada persoalan, perubahan tidak tercatat, ya, sehingga ini dulu saya ngelakuin apa ya, kok bisa kayak begini ya gitu ya. Terus data sensitif disimpan sembarangan, sehingga suatu saat ketika ada orang yang meminta data set yang kita punya, entah itu untuk kepentingan review jurnal, kepentingan audit, dan lain sebagainya, ternyata yang kita bagi justru data yang sudah ada, masih ada nama partisipannya, atau bisa ditebak partisipannya siapa. Nah akhirnya, ada suatu saat bisa jadi rekan-rekan sudah lulus gitu ya, ada yang mempersoalkan. Ya amit-amit, semoga tidak ada yang mempersoalkan ya. Akhirnya kita kebingungan sendiri, nggak terbaca. Atau seandainya setelah lulus mau publikasi hasil risetnya, ternyata kebingungan sendiri untuk membaca datasetnya. Nah, jadi checklist praktis harusnya tidak hanya untuk mahasiswa S3. Pastikan rekan-rekan membuat folder sendiri, raw data di folder sendiri, ada file raw datanya di sana. Terus kalau data turunan ada di proses data, maksudnya data yang sudah dibersihkan ada di proses data. Data yang untuk kepentingan analisis ada yang di derive data, dan juga ada output di sana. Buat change log. Terus ingat backup yang mengikuti prinsip 321, teman-teman. Simpan di 3 tempat ya. Ada 2 media yang berbeda. Ya, ada 1 tempat ya minimal yang kemudian berbeda. Perhatikan kemudian term and conditions ketika menggunakan data pihak ketiga. Pastikan penamaan filenya yang benar ya, jangan skripsi fix beneran alhamdulillah 1 gitu. Skripsi beneran apa lagi gitu ya, pakai banget gitu ya, wah itu udah kacau tuh. Pastikan readme dan juga codebooknya cukup jelas. Pahami namanya etika dan juga hak akses data. Dan juga kalau menggunakan repository atau menggunakan platform online untuk membantu melakukan backup ya terhadap project risetnya, itu juga dipikirkan tentang resiko-resiko kebocoran data dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kita seharusnya juga tetap menggunakan ya platform elektronik tersebut ya. Cuman perhatikan hati-hati ya, hati-hati dengan enkripsinya dan lain sebagainya. Jadi mulailah dari satu hal kecil ya, bikin struktur folder yang benar, bikin file readme, dan juga bikin satu change log, sehingga kita suatu saat mudah untuk merecall. Jadi ingat ya rekan-rekan bahwa research data management itu seharusnya dimulai sejak awal, bukan saat publikasi, atau bukan saat risetnya selesai baru kemudian kita membuat research data management. Minimal tadi saya bilang buat namanya 4 folder, raw sendiri, proses sendiri, derive sendiri, output sendiri. Ya, file naskah kemudian sendiri, bisa jadi seperti itu ya. Jadi
dokumentasi itu sama pentingnya, bahkan bisa jadi jauh lebih penting dibandingkan hasil risetnya, teman-teman. Pastikan untuk selalu backup. Jadi ingat juga bahwa berbagi data itu perlu memperhatikan hak etika, lisensi, dan juga memilih repositori yang tepat, teman-teman. Rekan-rekan mungkin bisa menggunakan OSF ya untuk membantu bagaimana melakukan data manajemen, tapi perhatikan juga untuk melakukan enkripsi ya pada data-data yang kita anggap sensitif. Nah, ini adalah sumbernya. Terima kasih banyak rekan-rekan atas perhatiannya. Sukses selalu.